Kali ini kita akan membahas 3 konsep besar mengenai manusia unggul. Al-Insan Al-Kamil dari tradisi Islam, Übermensch dari Nietzsche, dan manusia ideal dalam Polis dari Plato. Ketiganya muncul dari konteks budaya, historis, dan metafisik yang berbeda, tetapi tetap memancarkan satu poros kesamaan, yakni gagasan tentang puncak aktualisasi manusia, tentang manusia yang telah melampaui kondisi umum, dan menjadi semacam archetype peradaban dan nilai. Ketiga konsep ini lahir dari keyakinan bahwa manusia tidak selesai sejak lahir, bahwa manusia adalah becoming being, yakni makhluk yang memiliki potensi mentransendensi dirinya sendiri. Ketiganya mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya belum jadi, melainkan harus menjadi. Dalam Islam, Al-Insan Al-Kamil bukan sekadar manusia baik, tapi manusia yang mencapai makam tertinggi dalam refleksi nama-nama Tuhan. Ia menyempurnakan dimensi ruhani, akal, dan jasmani. Dalam Nietzscheanisme, Übermensch bukan manusia moral dalam pengertian umum, tapi manusia yang menciptakan nilainya sendiri dan menolak sistem nilai lama yang sudah mati. Dalam filsafat Yunani, terutama Plato, manusia ideal adalah manusia yang hidup selaras dengan rasio, yakni akalnya memimpin hasrat dan keberaniannya, dan ia hidup demi kebaikan polis, bukan ego semata. Benang merah awalnya adalah asumsi bahwa manusia bisa dan harus menjadi lebih daripada dirinya yang sekarang. Ketiganya memiliki konsep jalur evolusi diri dari potensi menuju aktualitas. Setiap konsep menuntut manusia untuk melalui proses pembentukan diri. Namun tidak sekedar proses moral atau pendidikan saja, melainkan juga melalui transfigurasi eksistensial yang berat, penuh perjuangan, bahkan kesakitan. Inilah bagian kritis dari ketiga konsep tersebut. Pada konsep Al-Insan Al-Kamil, individu harus menundukkan nafs amarahnya, menyucikan jiwa lewat tazkiyah, menaikkan maqamat atau tingkatan spiritualnya, hingga menjadi cermin sempurna bagi asma Allah. Ini bukan proses yang instan, melainkan jihad an-nafs, yakni perang batin sepanjang hayat. Pada Übermensch adalah manusia yang harus membunuh tuhan-tuhan palsu, menghancurkan nilai-nilai lama seperti moralisme atau agama dogmatik, dan menciptakan nilai baru melalui will to power atau kehendak untuk berdaya. Manusia ideal dalam Polis Plato lahir dari jiwa yang seimbang. Ia menempuh jalan pendidikan filosofis, mampu melihat dunia ide, serta memahami keadilan sejati. Bukan sekedar adil dalam tindakan, tetapi juga dalam struktur jiwanya. Ketiga konsep ini menuntut transendensi terhadap kondisi dasar manusia, entah itu hawa nafsu, nilai sosial yang membusuk, atau kebodohan spiritual. Tujuan akhir mereka bukan sekadar individu yang hebat, melainkan manusia yang menyatukan dunia dalam dirinya. Mereka tidak egoistik, mereka justru menjadi titik simpul antara dunia mikro seperti jiwa dan dunia makro atau tatanan semesta, nilai, hingga kosmos. Pada Al-Insan Al-Kamil, individu ini menjadi pusat poros kosmik. Ia adalah khalifah yang menyatukan langit dan bumi. Dalam dirinya terserap semua aspek wujud. Ia bisa memahami dan mewujudkan kehendak Tuhan dalam sejarah manusia. Pada Übermensch, ia adalah pencipta makna di dunia yang nihil. Di dunia yang tak lagi punya Tuhan yang memberi nilai, maka Übermenschlah yang menciptakan nilai. Ia adalah titik sentral yang memberi makna pada realitas meski dunia itu absurd. Pada konsep manusia ideal dalam Polis, ia adalah filsuf raja, jiwa yang memahami logos atau rasio universal dan mewujudkannya dalam struktur sosial. Dalam dirinya tatanan kosmos menjadi tatanan masyarakat yang adil. Tujuan akhir ketiga konsep ini adalah order, yakni keteraturan nilai, dunia, dan diri. Ketiganya menolak kaos, meskipun melaluinya mereka harus menyeberang. Tujuan tertingginya adalah kesatuan diri dengan dunia. Ketiga konsep ini juga memiliki penolakan terhadap massa, perbudakan, dan ketidaktahuan. Mereka memiliki sikap eksklusif menolak massa yang tidak berkembang dan bahkan cenderung elitis. Bukan dalam arti menghina orang biasa, tapi dalam arti bahwa mereka menyadari keterbatasan mayoritas
dan bahwa menjadi manusia unggul bukanlah proyek kolektif, melainkan jalan sunyi dan berat. Al-Insan Al-Kamil tidak muncul dari kerumunan. Ia keluar dari kesadaran mendalam akan Tuhan dan seringkali dalam kesendirian. Übermensch adalah lawan dari Last Man, yakni manusia kecil, nyaman, konsumtif, yang hidup tanpa tujuan. Dan Nietzsche sangat membenci stagnasi spiritual moral seperti ini. Filsuf Platonik tidak mungkin dimengerti oleh massa. Rakyat biasa hanya tertarik pada bayang-bayang dalam gua. Mereka yang bisa keluar dari sana adalah sedikit jiwa-jiwa istimewa yang mencintai kebijaksanaan. Benang merahnya di sini adalah menjadi unggul, artinya meninggalkan kerumunan. Bukan secara sosial, melainkan secara eksistensial. Ketiganya menolak manusia yang hanya spiritual tapi bodoh, hanya rasional tapi dingin, atau hanya bermoral tapi tanpa kebijaksanaan. Yang mereka usung adalah manusia total, sadar, jernih, dan berdaya. Semua konsep ini menyatukan dimensi akal, spiritualitas, dan tindakan moral, meski dengan formulasi yang berbeda. Dalam ketiganya terdapat kesatuan antara rasio, spiritualitas, dan etika. Al-Insan Al-Kamil adalah puncak dari akal, dari ruh, dan dari amal atau syariat yang dijalani dengan kesadaran hakikat. Übermensch justru menuntut kehendak yang rasional dalam menciptakan nilai, bukan sekadar reaksi terhadap norma. Ia spiritual dalam arti eksistensial. Ia menciptakan makna di tengah kehampaan nilai. Manusia ideal dalam polis adalah akal yang mengatur hasrat dan keberanian. Ia adalah puncak etika. Tapi etika yang bersumber dari struktur jiwa yang tertata, bukan karena hukum luar. Dalam tiga konsep ini, manusia diposisikan bukan sebagai makhluk pasif, tetapi sebagai aktor kosmik yang membawa beban eksistensi secara sadar. Ketiganya memberi gambaran bahwa manusia adalah jembatan antara dunia bawah dan atas. Manusia adalah pencipta, baik pencipta makna, nilai, tatanan maupun peradaban. Manusia adalah medan konflik, bukan sekadar objek moralitas, tapi arena pertempuran nilai, kehendak, dan pembentukan diri. Übermensch adalah jembatan, bukan tujuan. Insan Kamil adalah cermin, bukan Tuhan. Serta filsuf adalah pengatur jiwa dan polis. Kesamaan mereka adalah manusia tidak bisa dipahami hanya dari tubuhnya, nafsunya, atau akalnya saja, tapi dari kemampuannya melampaui dirinya sendiri dan merekonstruksi realitas. Ketiganya tidak sekadar teori etika, tapi poros tatanan historis dan kosmik. Artinya, kehadiran manusia unggul ini tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi mengguncang dan mengubah tatanan sejarah, masyarakat, dan bahkan metafisika. Al-Insan Al-Kamil mengisi fungsi khalifah. Ia bukan hanya manusia sempurna secara individual, tapi juga menjadi saluran manifestasi ilahiyah dalam sejarah. Dalam banyak tafsir sufi, ia dianggap sebagai pusat realitas metafisis yang menopang dunia. Pada Übermensch, ia muncul setelah kematian Tuhan. Ia adalah fondasi dunia baru pasca nihilisme. Tanpanya, dunia akan jatuh ke dalam dekadensi. Maka, ia bukan sekadar etika pribadi, tapi fondasi etika dunia pasca agama. Pada konsep manusia ideal dalam polis, ia bukan sekadar warga negara yang baik. Ia adalah perancang struktur negara adil yang selaras dengan kosmos. Dalam pandangan Plato, ketika negara tidak dipimpin oleh filsuf, negara akan jatuh ke dalam tirani atau kekacauan. Benang merahnya, manusia unggul adalah fondasi dunia yang tertata. Tanpanya, dunia akan runtuh dalam kekacauan, relativisme nilai, atau kerusakan moral. Ketiganya memiliki paradoks kekuasaan antara dominasi dan pelayanan. Ketiga konsep ini sama-sama mengandung ambiguitas kekuasaan. Di satu sisi, manusia unggul ini memiliki kekuatan luar biasa, antara akal, kendali diri, kemampuan mencipta nilai. Tapi di sisi lain, kekuasaan mereka bukan untuk dominasi sempit, melainkan sebagai pengemban tanggung jawab eksistensial. Al-Insan Al-Kamil adalah puncak spiritualitas, tapi juga simbol kepemimpinan. Kekuasaannya bukan karena ingin menguasai, tapi karena ia paling mampu menanggung tanggung jawab semesta. Pada Übermensch, ia tidak mencari kekuasaan politik,
melainkan kuasa atas nilai dan dirinya sendiri. Ia bukan diktator, melainkan legislator moral baru. Manusia ideal Plato adalah filsuf raja. Ia adalah pemimpin yang terpaksa memerintah karena hanya dialah yang bisa menjaga keadilan sejati. Kekuasaan di sini bukan ambisi, melainkan amanah yang berat. Kesamaan mereka ialah kekuasaan bukan tujuan, melainkan konsekuensi dari kedalaman eksistensial dan keunggulan ontologis. Ketiganya lahir sebagai respon terhadap krisis zamannya masing-masing. Masa ketika nilai-nilai mapan runtuh, masyarakat jatuh dalam ketidakadilan, dan manusia kehilangan arah. Maka ketiganya dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap dekadensi moral, spiritual, dan sosial. Kesimpulannya, ketiga konsep ini menuntut manusia untuk tidak menjadi budak. Baik budak dunia, budak nilai lama, maupun budak nafsunya sendiri. Mereka menuntut kita untuk menjadi manusia dalam arti penuhnya, tidak setengah sadar, tidak setengah mati, dan tidak setengah jadi. Ketiganya adalah archetype, bukan blueprint literal. Artinya, mereka bukan model yang harus sama, melainkan puncak dari kemungkinan manusia. Al-Insan Al-Kamil mengisyaratkan bahwa puncak eksistensi manusia adalah menyatu dengan Yang Maha Ada. Übermensch menyiratkan bahwa puncak manusia adalah kebebasan dan penciptaan makna dalam dunia yang tanpa makna. Manusia polis Plato menunjukkan bahwa puncak manusia adalah ketika jiwa dan masyarakat berjalan selaras dengan akal universal. Mereka adalah tiga jalan menuju satu tujuan, yakni kedaulatan eksistensial manusia dalam tatanan kosmis, moral, dan maknawi. Memang tidak semua orang bisa mencapainya, tapi justru karena itulah mereka menjadi poros peradaban sebagai impian, simbol, dan ujian bagi arah kemanusiaan itu sendiri. Ketika ditelusuri hingga ke akar terdalamnya, Al-Insan Al-Kamil, Übermensch, dan manusia ideal dalam polis bukan sekadar prototipe manusia unggul, melainkan tiga manifestasi historis dari satu intuisi metafisik universal, bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Mereka adalah refleksi dari kegelisahan terdalam peradaban atas kondisi manusia yang setengah sadar, setengah terjaga, dan setengah bertanggung jawab. Tiga-tiganya menolak kepasifan, menentang stagnasi, dan menghancurkan batasan-batasan palsu yang memenjara eksistensi manusia itu sendiri. Namun yang lebih mencengangkannya adalah, meskipun berasal dari horizon budaya dan kosmologi yang berbeda, ketiganya secara misterius berkonvergensi dalam satu poros maknawi yang sama, yakni bahwa manusia yang sempurna bukanlah yang taat secara membabi buta, bukan pula yang liar dalam kebebasan kosong, melainkan yang sadar akan dirinya sebagai pusat resonansi antara kosmos, rasio, dan nilai. Di dalam dirinya, Tuhan dan dunia tidak berseberangan, kekuasaan dan pelayanan tidak saling meniadakan, dan kebebasan tidak menghapus struktur, melainkan membangunnya kembali atas dasar kehendak yang tercerahkan. Maka, ketiga konsep ini bukan hanya tentang manusia yang ideal, melainkan juga tentang tugas transenden manusia untuk menjadi penyambung antara yang fana dan yang mutlak, antara kehampaan dan makna, serta antara keteraturan jiwa dan keteraturan dunia. Dan hanya mereka yang sanggup memikul paradoks ini, yang benar-benar layak disebut sebagai manusia. Baiklah kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.